Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darul Fatihah. Baik jamaah sekalian, jamaah subuh, zikir subuh Ahad, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para kiai, para guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tak lupa segenap pengurus DKM Masjid Al-Ubudiyah. Alhamdulillah sekarang udah jadi ubudiyah, orang yang hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini cita-cita luhur. Ya, baik. Itu mukadimah aja lah. Supaya ntar, oh ini keren namanya ubudiyahnya, apa maknanya kan gitu kan. Bulan yang lalu kita sudah bahas tentang ciri-ciri orang yang takwa. Silakan aja dilihat di YouTube-nya, udah saya publikasikan. Nah sekarang ayat Surah Al-Baqarah ayat 7. Al-Munasabah, hubungan antara ayat dengan ayat atau hubungan antara surah dengan surah. Kalau sini lebih bagus hubungan antara ayat dengan ayat. Korelasinya apa antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya? Itu munasabah teman-teman. Lamma dzakara ta'ala sifatil mu'minin fil imani sabiqah. Tatkala Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman pada ayat-ayat yang lalu, aqabaha bizikri sifatil kafirin. Kemudian Allah lanjutkan dengan menyebut sifat-sifat orang-orang kafir. Liyadharul fariqul wadihu baina syifain. Supaya jelas perbedaan yang nyata antara dua kelompok itu. Mana orang yang beriman, mana orang yang kufur. Supaya jelas. Ala tariqatil Qur'anil Karim fil muqaranati bainal abrar wal fujjar. Di atas caranya Al-Quran dalam memperbandingkan di antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang durjana. Jadi kalau mau tahu mana kriteria orang-orang beriman, mana kriteria orang-orang yang tidak beriman alias kafir, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ini katanya. Wa tamyizu baina ahli sa'adati wa ahli saqawah. Dan supaya jelas perbedaan antara orang-orang yang bahagia dengan orang-orang yang celaka. Wa bitiddiha tatamayyazul asya'u. Maka dengan lawanannya, artinya ada orang yang baik, ada orang yang durjana, ada orang beriman, ada orang kafir. Maka dengan itu jelaslah perbedaan masing-masing. Jadi kalau mau tahu tentang mana perbedaan orang yang bahagia dengan orang yang celaka, nah ini baca ayat ini. Kalau mau tahu perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kafir, nah kita baca ayat ini. Itu ya.
Itu mukadimahnya lah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa? Kalau disebut orang kafir ada berapa kelompok? Kalau kita lihat dalam surah Al-Bayyinah, orang kafir itu ada 2 kelompok. Mohon maaf, karena kita ini mengkaji agama kita sendiri. Nggak usah takut ada orang kesinggung. Yang pertama, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Yang kedua, kelompok musyrik. Siapa? Selain kedua agama tersebut. Dah, jelas ya? Ya, jadi orang kafir itu 2 kelompok tuh. Pertama, Ahlul Kitab. Yang kedua, musyrik. Kalau Ahlul Kitab, ciri-cirinya dia mendapatkan kitab samawi. Cuma kenapa Ahlul Kitab yang sekarang dianggap kafir? Sebab banyak perubahan. Sudah banyak tangan-tangan manusia berkontribusi di situ. Kan ciri kitab samawi itu menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Kalau kita lihat di 2 kitab yang sekarang diyakini oleh orang Yahudi dan Nasrani, situ nggak ada cerita tentang Nabi kita Muhammad, nggak ada. Makanya dulu ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia tokoh Yahudi yang luar biasa, pentaurat, penginjil. Kerjanya meneliti tentang isi kandungan Taurat dan Injil. Yang menarik, dia kepincut ketika meneliti tentang sifat Nabi akhir zaman. Nah, akhirnya Allah temukan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dari kejauhan sudah menyatakan beriman kepada Muhammad SAW. Padahal belum ketemu. Kenapa? Cahaya kenabiannya dilihat oleh Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi yang jujur. Bahkan dia ngomong sama temannya, awwalu ma ra'aituhu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Pertama yang aku lihat bahwa mukanya bukan tampang pembohong. Itu pengakuan tokoh Yahudi. Kan luar biasa ya. Makanya beliau pernah ketika udah masuk Islam, keningnya pernah dicium oleh Umar bin Khattab. Jadi ada satu ayat, di antara Ahlul Kitab ada orang yang mengenal Nabi kita seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita seperti mengenal anak mereka sendiri. Ditanya, kaifa hadil ma'rifah, apa pengertian ma'rifah di sini? Apa pengertian terkenal di sini? Kata Abdul bin Salam, ma'rifati bi Muhammadin asyaddu min ma'rifati bi. Aku kenal Muhammad lebih daripada aku kenal anakku sendiri. Nah, itu. Anaknya banyak, tapi lebih mengenal Nabi kita Muhammad SAW ketimbang nama anak sendiri. Kalau Abdul bin Salam, tokoh Yahudi yang jujur. Dia nggak mau tuh baca Taurat yang udah banyak dirubah. Karena orang Yahudi kan dibagi 3. Ada al-muharrifun, orang-orang yang suka merubah apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Ini para pendetanya. Kenapa? Bab mereka takut kalau mereka ceritakan Nabi Muhammad, ntar mereka nggak dapat upeti lagi, nggak dapat amplop lagi, begitu. Disembunyikan tuh Nabi kita tuh. Nah, namanya muharrif namanya. Mereka nggak mau kehilangan muka. Padahal di Taurat ada. Padahal di Injil ada. Cuma sifat-sifat Nabi kita itu nggak dibacakan atau dihilangkan oleh mereka. Ini namanya kelompok al-muharrifun. Yang kedua, kelompok al-munafiqun. Orang-orang munafik.
yang bermuka dua. Di hadapan Nabi dan sahabat mereka menyatakan beriman, tapi di belakang mereka merangi Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga al-ummiyun, atau disebut dengan orang awamnya, rakyat jelata. Yang mereka ikutin aja apa yang dikatakan oleh para pendeta mereka. Ini kalau kita merujuk Al-Quran, kulhum fitnar, semuanya di neraka udah. Itu jelas gitu. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, biar paham orang kafir siapa tadi. Dua kelompok, ada ahlul kitab, yang kedua al-musyrikun. Selain dari ahlul kitab, namanya musyrik namanya. Saya nggak sebut agamanya deh, ya. Kita jaga-jaga etika juga lah gitu. Tapi itu keyakinan kita, jangan goyah. Nah, mereka juga ngatain di tempat ibadahnya kita orang kafir, gitu kan. Cuma ada toleran, nggak boleh ngomong ke masyarakat dengan membahasakan, kafir, nggak boleh, haram hukumnya. Pak Ustadz, itu ada dalam surah ayuhal kafirun, orang-orang kafir, apa boleh kita contoh? Nggak boleh. Jadi lihat konteksnya, Pak. Jangan lihat teksnya, jangan. Lihat kondisinya. Kenapa sampai Allah akhirnya membahasakan ya ayuhal kafir? Ini kan dilihat dari aspek sejarah. Nabi itu nggak bisa ditahan dakwahnya. Sampai orang-orang kafir Quraisy kelimpungan. Bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW? Ya, akhirnya dirayu. Nabi kita dirayu. Pokoknya harta orang Arab bakal dikasih ente dengan catatan ente bertidakwah. Tapi nggak mau disogok. Udah sekarang pilih dah perempuan cakep-cakep buat ente semua, perempuan cakep orang Arab. Nggak mau. Yang ketiga, udah gini deh, gantian kita cara nyembahnya. Tahun ini ente nyembah Tuhan aneh. Tahun berikutnya aneh nyembah Tuhan ente. Gimana? Oh, ini jebakan Batman nih, Pak. Belum tentu kalau Nabi setahun nyembah Tuhan mereka setahun kemudian akan menyembah Tuhan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak ketipu. Karena ketiga cara tadi akhirnya nggak bisa tembus juga. Tegas Al-Quran mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Hei, orang-orang kafir. Konteksnya begitu. Nah, Bapak boleh ngomong, kafir kalau Bapak kita dipaksa. Mau beli apa? Beli cat. Aneh kasih ente cat gratis. Dengan catatan ente keluar dari agama ente. Ya ayyuhal kafir. Gitu boleh, karena udah maksa dia. Paham gak? Konteksnya begitu. Jangan ntar kita belanja di mana di toko material. Kafir, paku 1 kilo. Nggak boleh, haram. Nah, orang kagak apa-apa kita katain. Ya, nggak boleh. Kalau dia maksa kita, atau kita tadi lah dirayu. Ya, kasih ente gratis paku. Jangan 2 kilo. Kilo kasih. Tapi dengan catatan ente ikutin agama nih. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, konteksnya begitu. Jadi jangan kemudian baca ayat langsung praktek, ngaji dulu sama kiai bagaimana menerapkan ayat ini. Nah, kita nggak boleh ngomong sama orang di luar Islam, kafir, nggak boleh, harus. Nanti ya, ini mulut jangan comel, kecuali dia udah godain iman kita. Wah, kita ngomong apa? Nah, jadi jangan begitu baca ayat Quraisy. Oh iya, paham nggak? Ntar gue beli paku, kafir beli paku 1 kilo, aduh habis. Nah itu biar paham dulu tentang siapa itu kafir. Saya ngomong di pojokan masjid sampai ngomong jangan keluar ya. Kalau ada yang kedengar itu resiko gitu aja. Ya. Kalau ada yang dengar nggak setuju itu resiko. Saya ngomong begini nih ya, supaya kita nggak dianggap intoleran. Kita lagi bicara akidah kita misalnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama aja atas mereka.
Apakah kau kasih peringatan atau kau tidak kasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah di sini namanya ta'is min imanil kufar. Nabi jangan banyak berharap dari keimanan orang-orang kafir yang memang sudah Allah nyatakan di Lauhul Mahfuz dia adalah orang kafir. Ya orang kafir ada yang kayak kafir Mekah itu kan ada dua kelompok juga. Ada yang mutaradidun masih bimbang dia antara ikut Nabi atau ikut kaumnya. Yang begini Nabi disuruh dakwah biar imannya ikut Nabi kita. Tapi orang kafir udah kekeh, bahkan melawan, menentang, berani. Udah jangan banyak berharap gitu. Jadi enak dakwah kan enak gitu kan. Jadi ateis anti iman kufar. Jangan banyak berharap dari keimanan orang-orang kafir yang kekeh kepada kekafiran. Nggak usah. Cari aja masih banyak orang yang mau ikutin kau yang Muhammad itu, ya. Nah, lihat tafsirnya coba. At-tafsir innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Innal ladzina jahadu bi ayatillahi wa kadzabu risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan berdustai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata itu al-muharifun, ya, kelompok Yahudi Nasrani juga merubah ketentuan Taurat dan Injil. Sebab ciri kitab Samawi, kita tadi belum sebut, menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kitab Samawi tidak menceritakan kenabian Nabi, nah itu jelas sudah dirubah. Ya. Sawaun alaihim, sama aja atas mereka, ayatasawa indahum, sama aja di sisi mereka. Ente kasih peringatan, ente enggak, sama aja udah. Kupingnya udah ketutup. A'alartahum amlang tundirhum. Apakah kau beri peringatan atau kau tidak peringatan? Apakah kau beri peringatan atau kau tidak memberikan peringatan? Ay sawaun ahlartahum ya Muhammadu min azabillah, sama aja kau peringatkan mereka ya Muhammad tentang azab Allah, wa khawwabatahum minhu, atau kau takut-takuti mereka dengan azab Allah. Kau beri peringatan mereka, kau takut-takuti mereka tentang azab Allah. Lam tuhdirhum, atau kau tidak beri peringatan, atau kau diam aja. Jawabannya la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ay la yusaddiquna bima ji'tahum bih, mereka tidak akan meyakini apa yang kau bawa, maksudnya Al-Quran. Fala tatma imani, maka jangan ambisi, jangan kepengen banget mereka beriman. Jadi ini Allah sedang ngasih tahu supaya Nabi nggak nyesek dadanya. Orang udah dikasih tahu bahwa itu adalah jalan yang baik, masih nggak juga. Yang penting kita udah kasih tahu. Jadi kitanya ustadznya dakwah juga begitu, paham? Iya, ada batas-batas. Ya, batas psikologi gitu kan, supaya ustadz tenang gitu hidup. Memang ada orang di kampung kata bandel, mau kagak ngerti dibilangin. Ya udahlah, kita udah bilang, saya udah colek dikit nggak apa-apa, pesanannya ya udah. Pegel kita begitu, kenapa? Saya ingat tuh Mbah Halim ya, nasihat guru saya dulu. Namanya sekarang Mbah Halim, tapi namanya kayak Haji Busmir Pai. Apa yang lu pikirin yang satu? No, ribuan orang nunggu lu, gitu. Jadi jangan kita fokus sama dia, juga yang lain masih banyak. Kalau ini belum ikut, yang lain masih banyak. Jadi Ustadz tidak enak ngomongnya. Ngerti ya? Bapak ada mantan Ustadz, Pak? Mantan Ustadz. Kenapa lu berhenti dakwah? Gue malu ah. Gue ngajak orang lain, saudara gue susah banget dibilang. Gak boleh begitu. Saya pernah nulis sebuah buku tentang kisah itu. Cuma judulnya keren. Nasihat Sunan Kalipasar. Saya nulisnya di
dekat toko patung depan kali. Saya korek, kenapa nggak ngajar lagi? Kenapa nggak ceramah lagi? Kenapa nggak dakwah? Malu Pak Ustadz saya. Kenapa? Ya kita ngajak orang, tapi saudara kita kayak begitu. Nggak boleh. Karena prinsip dakwah buat semua orang. Kalau ente malu gara-gara ada keluarga ente yang kagak mau ikut, lihat Nabi. Ada yang digoda sama istrinya. Nabi Lut. Di kemana-mana dakwah. Istrinya nggak mau. Ada Nabi yang digoda sama babanya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mentauhidkan umatnya. Bapaknya jualan Tuhan di kemana-mana. Tuhan dihobral. Paham gak? Kalau sore murahan dikit Tuhan. Ya. Ada jual Tuhan kalau buah. Ada lagi Nabi yang digoda sama anaknya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Irkam ma'ana. Ayo naik. Naik. Naik perahu. Dia nggak mau. Mau ambil naik ke gunung. Akhirnya kalau bahasa kita kelebu. Ya. Ada Nabi yang digoda sama pamannya, Nabi kita Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, pada nggak terima. Jadi dakwah itu buat semua orang. Jangan takut jadi ustadz diceritain orang. Mama ada mulut jahil. Lo dakwah mulut. No, lihat gua keluarga lo. Gak usah takut digituin. Karena dakwah buat semua orang. Bukan hanya buat keluarga kita. Buat semua orang. Maka kalau umpama itu jadi patokan, Nabi tuh di dakwah, aku malu dakwah, paman gue geblok gitu. Enggak. Nabi Nuh pasti berhenti dakwah, gue malu dakwah. Tuh anak gue bagaimana? Nabi Lut pasti berhenti dakwah, tuh istri gue gimana? Nah itu contoh namanya. Ya, jadi ada mantan. Kalau mantan preman jadi ustadz cakep nih, ustadz mantan gimana ceritanya? Jadi saya sharing sama para dai, sama ustadz. Gak usah takut ceritain orang. Ya, bapak kita dia rajin ngajar. Paman kita tukang mau. Biarin aja. Tapi kita tetap ajak dia. Jangan terpana sama satu orang. Itu. Kamu kok ustadz ya, paham ya? Ya, terus aja dakwah. Gak usah ngeliat, gak usah dengar begini dulu. Gitu. Terus. Fala tatma fi imanihim, jangan terlalu ambisi pada keimanan mereka. Nah, itu dalam surah Fatir ayat 8 ini. Wala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan biarkan dirimu berada dalam kesedihan-kesedihan. Surah Fatir ayat 8. Wabihadla tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam antak dibi kaumilahu. Maka ayat ini adalah hiburan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya mendustai. Lah, jangan ustadz, mau Nabi aja digituin. Contoh, pamannya satu tuh, wah berhenti. Hatta kepengen ngebunuh Nabi. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Bahkan Abu Jahal nantangin. Nabi kemudian digembirakan oleh Allah, turun ayat. Kalla la illam yantahi lanaswam binausiyah nasiatin kadibatin khati'ah wal yad'u nadiyah sanatu bizabannya kalla la tu'tihu wasyud. Itu kan tasnya namanya. Bilang sama Abu Jahal kalau dia nggak mau berhenti juga, nyuruh ente berhenti dakwah, lanas pak bin Naufiyah, ntar gue tarik ubun-ubunnya. Disebut ubun-ubun yang dimaksud adalah sekujur badannya Abu Jahal. Ini namanya majas, majas nusar min dikil jusi wa idatil kul. Disebut ubun-ubun yang dimaksud adalah sekujur badan. Nasiatin kadibatin khati'ah. Abu Jahal yang tukang bohong, yang tukang dusta, yang suka berbuat salah, berbuat dosa. Udah apa perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad? Falyatuna dia. Bilang sama dia, sama Abu Jahal.
Panggil semua konco-konco ente. Nabi, ya Allah kasih tahu Nabi, tantangin sekalian. Paliyaduna dia, panggil konco-konco ente semua. Terus sanad uzabannya, ntar gue panggil malaikat zabannya. 1 miliar orang lawan malaikat zabannya, satu nggak akan sanggup. Kan Nabi dikirangin sama itu. Oh iya, jadi didaping Nabi itu. Kalau Abu Jahal nggak berhenti juga, nyuruh ente berhenti dakwah, panggil semua teman-temannya. Kata Allah, ntar gue panggil mereka zabannya. Kan Nabi akhirnya terhibur gitu kan. Si Ustadz juga perlu dihibur. Jangan suruh ngajar mulu, ajak jalan-jalan, ajak makan begitu ya. Kata siapa? Atau ngurus. Kata Ini Ustadz ngajak setahun. Sampai tuh Ustadznya kagak diajak. Ustadz tuh dihibur. Karena dia beban pikirannya banyak. Oh gitu. Ya. Jadi contoh lagi surah Yasin. Itu kan ada surah Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yulinun. Udah. Komentar-komentar orang-orang kafir yang menentang kamu gak usah membuat kau sedih. Gak usah, terus aja jalan. Kata Allah, inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Aneh tahu apa yang ada di hatinya dan apa yang mereka nampakkan. Tenang aja, udah jalan terus dakwah. Ini tasliyah namanya. Jadi jauh usah, jangan lebay. Dikatain dikit berhenti. Ya lo pakai dakwah. No. Saudara lo mabuk. Besok berhenti dakwah dia. Ini Ustadz lebay yang begini nih. Ya, itu Pak. Terus aja jangan. Kecuali kita yang praktek. Umpama nih, dia ngajak orang gak mabuk, dia 3 botol. Yang begini dikatain, baik mundur. Tapi kalau kita nggak merasa melakukan, cuman kan orang lain, jangan berhenti dakwah. Ini kan begini nasihatnya. Gak usah takut. Ya. Selama kita yang nggak melakukan. Gitu. Makanya Ustadz menjadi teladan. Kalau dia merintahin orang nggak mabuk, jangan pernah mabuk. Kalau ente merintahin jangan judi, jangan pernah judi. Kalau ente merintahin orang, larang orang tidak berzina, jangan berzina. Itu Habib Abu Bakar itu, kalau yang ngumpulin kiai. Pernah, kumpul sama. Ente pada jangan pernah ngomongnya ente nggak sanggup kerjain. Ente ngomong sedekah, tapi ente kulitnya 17 setan. Banyak kayak begitu. Nyuruh sedekah, dia sendiri nggak mau sedekah. Ini namanya nggak teladan dia. Ya, jadi mikir juga kita kalau lagi khutbah, cari judul yang kita udah kerjain dah gitu aja. Jadi mantap kan? Atau kalaupun kita kerjain sebagai motivasi, apa kalaupun kita akhirnya menceritakan motivasi buat supaya ke langkah ke depan kita lebih baik. Biasa orang kalau udah ngomong ada rasa malu untuk tidak melakukan. Ya, berat Pak. Ustadz itu sebelah kakinya di masjid, sebelah di neraka. Salah langkah, nyebur dia ke jahanam. Emang enak jadi Ustadz? Saya begitu guru saya bilang, berat jadi Ustadz, nangis saya. Tahu begini gue jadi tukang kayu, udah jadi Ustadz. Neng gue jadi bisnis aja, berat. Berat. Gitu. Ya. Terus. Fala tatma fi imanihim. Jangan kau ambisi untuk iman mereka, nggak usah. Wala tadhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan biarkan dirimu berada dalam kesedihan. Fabihada tasliyatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam antaqbi qaumilahu. Maka ini menjadi hiburan buat Nabi ketika kaumnya mendustakannya. Tsumma bayyana ta'ala al-illata bisababi adamil iman. Kemudian Allah jelaskan penyebab mereka tidak beriman.
Faqala, kemudian Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Ay taba'a ala qulubihim. Allah cap, Allah tutup hati mereka. Fala yadkhulu fiha nurun. Maka cahaya tidak masuk ke dalam hati mereka. Wala yusyriku fiha imanun. Iman tidak bersinar di hati mereka. Qalal mufassiruna, para ahli tafsir mengatakan al-khatmu at-taghdiyatu wa tab'u. Arti al-khatmu ditutup itu mananya apa? At-taghdiyatu wa tab'u, ditutup dan dicap. Kenapa mereka enggak beriman? Karena memang hatinya sudah dicap, sudah distempel di Lauhul Mahfuz. Mereka tuh enggak beriman. Kenapa mereka enggak beriman? Karena mereka hatinya udah ditutup. Ente ngomong kebaikan apa juga nggak bakal diikutin. Jadi Allah kasih tahu Nabi kita terhadap kelompok orang model begini. Ya, tapi kepada orang kafir yang masih ragu-ragu, nah itu ajak. Wadzalika anal quluba idza katrat 'alaiha dzunubu, dan itu hati kalau sudah banyak dosanya, tomasat nural basyirati, akan memadamkan cahaya mata batin. Makanya Bapak sekalian, umpama ada orang nih ngomong begini, diajak ngaji nggak mau. Kalau udah tua, yang dikira begitu tua mau ngaji. Iya, mikir keras. Kenapa? Dosanya dikumpulin. Kalau kebangetan banyak dosa, itu yang disebut dengan dosa menutup hatinya, sehingga iman gak bisa masuk. Mungkin berkarat ya. Kalau bahasanya berkarat namanya. Iman sudah berkarat. Ya kalau ada orang ngajak kebaikan, insya Allah minimal gitulah. Itu ada doa. Walaupun hari itu dia gak mau, nanti Allah bantu lewat doanya tadi. Insya Allah. Jangan kemudian nentang, hadir yuk subuh gabungan. Loh, subuh gabungan apa? Ngedumel lo kerjanya. Apaan? Kalaupun dia nggak bisa saat itu, insya Allah. Itu gara-gara mau gitu doa tuh dan yang bilang malah balik nyeritain, jangan. Jadi kalau dosa sudah bertumpuk, maka akan memadamkan cahaya mata hati. Pak, basyiro tuh kalau basor mata, kalau basyiro mata hati. Orang bisa ngebedain ini bagus dan enggak karena mata hatinya hidup. Itu, nih pelihara nih mata hati ini, ya. Makanya ada doa Nabi apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna sinaban. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan beri kami kemampuan untuk menjauhkannya. Itu doa selalu saya baca habis sholat itu. Hafal ya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Itu baca tuh. Ya itu kan doa supaya basyiro kita itu. Walaupun kita lihat kebenaran, tapi kita nggak mampu. Yang penting mata hati dulu dah kebuka. Oh yang namanya pengajian bagus, walaupun kita belum bisa mempraktekkan hadir. Ngerti nggak? Yang kacau itu kalau mata batin udah nggak ada. Udah nggak bisa bedain mana kebaikan, mana keburukan. Bahaya ini. Ya. Jadi kalau udah kebangunan banyak dosa, itu bisa memadamkan mata batin nih. Nah, sama, kenapa orang kafir itu nggak menerima juga? Dosanya kebanyakan ngelawan mulu sama Nabi. Diajak beriman, ngelawan, nentang, perangi. Begitu mulu kerjanya. Akhirnya udah lo tutup udah. Ya. Terus fala yakunu lil imani ilaiha maslakun walal kufri anha makhlasun. Maka tidak ada jalan untuk beriman dan tidak ada keselamatan untuk kekuburan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah lain, bal taba Allah 'alaiha biqubrihim, bahkan Allah tutup hati mereka lantaran mereka berbuat kubur.
Maka kalau kita berbuat dosa, buru-buru istighfar. Jangan dikumpulin. Kalau dibakar tuh santar. Ya. Berbuat dosa, istighfar. Berbuat dosa, istighfar. Kalau toreko itu wajib. Semua toreko itu minimal 200 kali tiap hari itu istighfar. Ya. Gak boleh tinggalin. Toreko apa kayak minimal tuh 200 kali. Pagi 100, maghrib 100. Karena terutama dosa-dosa kecil yang gak terasa itu. Itu. Jadi jangan ditumpuk dosa. Ntar mematikan mata batin. Wa ala samahim wa ala absarihim gishawah. Dan di atas telinga mereka, di atas penglihatan mereka ada penutup. Kenapa mereka gak beriman? Sebab kuping dan mata mereka ada penutup. Wa ala asma'ihim wa ala absarihim gitaun. Di atas pendengaran mereka, di atas penglihatan mereka ada penutup. Orang ngobrol, kuping ditutup kan, tak masuk. Fala yubsiruna hudan, maka mereka tidak bisa melihat petunjuk. Wala yasma'una, dan mereka tidak mau mendengar. Wala yafqahuna, bahkan mereka tidak mau mengerti. Wala ya'qiluna, dan mereka tidak mau berpikir. Kenapa? Li'anna asma'ahum wa absarahum ka'anna mughattatun bihujubin katifah. Karena pendengaran mereka, penglihatan mereka seakan-akan ditutup dengan hijab yang sangat tebal. Kuping ini bukan ditutup sama tangan, maka kasur ditutup gitu, tebal banget tuh. Kasur tebal nggak? Ya, kuping ditutup, mata ditutup dengan penutup yang sangat tebal. Bihujubit katifah, dengan hijab dengan penutup yang sangat tebal. Lidzalika yarawnal haqqa fala yatba'unahu. Mereka melihat kebenaran, tapi mereka nggak mengikuti kebenaran. Bukan nggak lihat, kebenaran dilihat, cuma nggak bisa ngikuti, gitu. Ya. Wa yasma'unahu, mereka mendengar kebenaran. Inilah Allah swab ya. Kayaknya nih tulisannya kurang ini. Fala ya'ununahu gitu. Maka mereka tidak mengindahkannya. Oh, jadi kan fala ya'unuhu. Ini enggak pas ini, nau sorok nih. Jadi kurang wow menung. Qala Ibnu Hayyan, berkata Ibnu Hayyan, sabbaha ta'ala qulubahum lita'abiha anil haq. Allah sepertikan hati mereka lantaran hati mereka menolak kebenaran. Wa asma'ahum, dan Allah sepertikan pendengaran mereka lidrobia, karena hati mereka berpaling ansima ida ilfalah, dari mendengar orang yang mengajak kepada keberuntungan. Wa absarahum, dan Allah sepertikan penglihatan mereka limtinaiha ang talabu hainuri hidayah, karena penglihatan mereka menolak untuk tersinari hidayah. Jadi pendengaran mereka, penglihatan mereka Allah sepertikan dengan apa? Bil wi'ail mahtumi alaiha. Allah sepertikan bil wi'ail mahtumi alaih, seperti wadah yang ditutup. Al-masdudi mana pidahu, al-masdudi mana piduhu, yang pintu-pintunya sudah ditutup. Orang kalau masuk ke rumah ditutup kan nggak bisa masuk. Orang kalau kupingnya ditutup kan nggak bisa dengar. Orang kalau matinya ditutup kan nggak bisa ngelihat. Ya Allah sepertikan penglihatan, pendengaran mereka, ya disepertikan dengan wadah yang ditutup. Ini kan luar biasa, Pak. Ini namanya dalam ilmu balaghah namanya apa? Isti'arah namanya. Ya. Al-mughatta bi ghasya'in yamna'u ayasilahu ma yuslihu. Yang ditutup dengan sebuah penutup yang dapat menghalangi sampainya sesuatu yang maslahat buat dirinya. Nasihat itu maslahat, tapi karena matanya tertutup, kupingnya ketutup dengan manfaat. Nah, kayak begini orang
Ya. Jadi Nabi sedang menghadapi orang-orang kafir yang kayak begini. Makanya dihibur oleh Allah. Jangan terlalu ambisi. Udah, yang lain aja dulu. Begitu. Ya. Wadzalika li'anna kanat ma'asihhatiha wa quwwati idrakiha. Dan itu terjadi kendati penglihatan dan pendengaran mereka sehat. Iya. Wa quwwati idrakiha, dan mereka kuat bisa menangkap. Mabnu'atun an qabulil khair wa sima'i. Menolak untuk menerima kebaikan dan mendengar kebaikan. Wa talamuhi nuri, dan tersinari. Wa hadza bitoriqil isti'arah. Inilah yang dikenal dengan metode isti'arah namanya. Jadi kenapa orang-orang kafir yang dihadapi Nabi saat itu nggak beriman juga? Ya, karena memang mereka bertubi-tubi melakukan kejahatan kepada Nabi. Istilahnya dosa mereka tumpuk. Diajak nentang, diajak lawan, diajak merangin Nabi. Ya udah, akhirnya Allah sepertikan penglihatan mereka, pendengaran mereka seperti wadah yang ditutup gitu. Jadi akibat mereka sendiri. Maka sih bilang kalau ada orang ngajak kebaikan, jawabannya Pak, insya Allah. Jangan dilawan, ntar kalau tutup repot. Kalau bahasa guru saya, kayak Ibrahim Nawawi, bukan dia nggak mau datang ke masjid, masjid nggak mau ngeliat songorannya tuh, lihat. Bahaya. Bukan dia nggak mau ke musola udah nggak mau lihat dia. Tuh sama kayak gitu tuh. Guru saya kalau lagi bahasanya keren gitu kan. Orang susah banget ya diundang, kagak pernah mau datang. Bukan yang nggak mau datang, masjid nggak mau ngeliat dia. Ini jangan sampai terjadi sama hati kita. Jadi kalau umpama kita diajak sholat nggak mau, puasa nggak mau, zakat nggak mau, punya duit nggak mau berangkat haji. Udah berkali-kali dikasih tahu masih ngelawan juga. Itu istilahnya Allah tutup hati mereka. Jadi kalau bahasa sindiran guru saya, bukan dia nggak mau datang ke masjid, masjid udah nggak mau lihat dirinya. Itu sama dengan ayat ini tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawah. Ya mudah-mudahan kita orang-orang yang Allah jauhi dari itu. Makanya kalau ada orang ngajak kebaikan, jawabannya apa? Insya Allah. Itu doa tuh. Mudah-mudahan waktu Allah gerakin saya. Jangan melawan. Ya, jangan kemudian ngasih kesan negatif, jangan. Ini buat saya tuh nasihat, bukan buat Bapak. Ya. Walhum azabun azim, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Hai walahum fil akhirati azabun syadidun la yanqati'u. Mereka di akhirat mendapatkan azab yang pedih, la yanqati'u, yang tidak akan terputus. Kenapa mereka dapat azab yang pedih? Bisababi kufrihim wa ijramihim wa takdzibihim bi ayatillah, karena sebab mereka kufur, mereka berani berbuat dosa, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu penyebabnya tuh. Jadi karena orang itu sendiri, ya. Itu bagus tadi itu. Itu bukan kata-kata saya tuh, ya. Kata-kata guru saya. Kalau ada kebaikan, ya, kita diajak kebaikan, tiap kali diajak kebaikan gak mau, itu bukan dia gak mau berbuat baik, Allah udah tutup tuh. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita bisa tidak memperhatikan ayat ini, ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.